Hai, kembali lagi bersama Dapur Mimi GNC. Kali ini saya mau bikin bakpao pandan yang di dalamnya akan saya isi unti. Nah, unti itu adalah parutan kelapa yang akan ditambahkan dengan gula merah dan sedikit garam, lalu disangrai sampai kering. Nah, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share dulu ya, dan subscribe Dapur Mimi GNC. Bahan-bahannya untuk membuat unti kelapa yaitu kelapa parut sebanyak 100 gram atau kurang lebih 10 sendok makan, lalu gula merah 50 gram atau kurang lebih 5 sendok makan, gula pasir 30 gram atau kurang lebih 3 sendok makan, 1 lembar daun pandan, dan garam 1 sendok teh. Nah, untuk bahan bakpaonya kita persiapkan tepung terigu protein rendah. Saya memakai kunci biru sebanyak 300 gram atau 30 sendok makan, gula pasir 10 gram, ragi instan 3 gram, margarin 50 gram, santan 65 ml, garam 1 sendok teh, pewarna makanan koko pandan, dan juga perasan daun pandan dan daun suji yang udah saya blender lalu saya endapkan sebanyak 90 ml. Silakan di screenshot dulu ya bahan-bahannya. Tahap pertama kita mau bikin untinya dulu. Jadi campurkan kelapa parut sebanyak 10 sendok makan atau 100 gram dengan gula merah sebanyak 5 sendok makan atau kurang lebih 50 gram dan gula pasir 30 gram atau 3 sendok makan dengan 1 sendok teh garam. Diaduk rata dulu, lalu kita sangrai di api yang kecil aja. Diaduk-aduk terus. Nah, jadi sebelumnya gula merahnya kita tambahkan air sedikit, lalu kita cairkan dan ditambahkan kelapa parut yang sudah kita siapkan tadi. Tambahkan juga 1 lembar daun pandan ya, supaya untinya lebih enak dan wanginya wangi pandan. Nah, untinya kita dinginkan dulu, lalu kita akan membuat bakpaonya. Jadi kita siapkan 30 sendok makan tepung terigu protein tinggi, protein rendah ya. Belibet nih. Jadi kurang lebih 30 sendok makan, tambahkan 1 sendok teh vermipan atau ragi instan, 1 sendok teh garam. Saya pakai santan 65 ml, saya pakai yang kemasan ya. Lalu diaduk dulu supaya agak rata. Dan kita tambahkan perasan daun suji dan daun pandan yang sudah di blender dan endapkan sebentar. Nah, ini tinggal di blender lalu diendapkan, dan kita tambahkan perasa koko pandan dengan warna hijau ya. Karena biasanya kalau koko pandan aja warnanya kurang cerah ya. Kita tambahkan sedikit aja pewarna makanan tentunya. Jadi masukkan semua perasan daun suji dan daun pandannya. Diaduk rata sebentar sampai tercampur. Nah, kali ini saya akan pakai bantuan mixer supaya lebih cepat ngaduknya. Jadi kalau kita mixer atau ulenin pakai tangan, jadi sampai benar-benar kalis. Kalau pakai mixer seperti ini kurang lebih ya 10 menit, kalau pakai tangan mungkin 20 sampai 30 menit ya. Jadi di mixer sampai benar-benar kalis. Selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan margarin atau kurang lebih 75 gram ya. Di mixer lagi sampai benar-benar tercampur rata dan kalis. Nah, sekarang saya akan ulenin sedikit dengan tangan. Jadi adonan ini sudah seperti ini, kalis.
Lalu di telapak tangan saya isi minyak sayur dan ditekan-tekan menggunakan telapak tangan. Dan sedikit dibanting-banting seperti kita membuat adonan kue. Jadi nanti dia benar-benar lembut dan bisa mengembang dengan sempurna. Nah, kalau sudah lembut seperti ini dan kalis, kita biarkan kurang lebih 15 menit ya, supaya adonannya nanti saat dibentuk bisa nurut kembali. Dan jangan lupa ditutup supaya tidak kena udara. Nah, kalau sudah 15 menit, waktunya kita akan bentuk ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih bakpaunya jadi 18 biji bakpao. Jadi kita bagi adonan menjadi kurang lebih 18 sampai dengan 20 buah. Awalnya adalah kita bulat-bulatkan seperti ini. Buat permukaannya sampai halus. Terus bulatkan sampai adonannya habis. Nah, ini kalau sudah bulat seperti ini semua, jangan lupa ditutup plastik ya, supaya tidak ada udara yang masuk sehingga bulatannya menjadi kering. Nah, kita ambil satu bulatan, pipihkan di sebelah pinggir-pinggirnya, di dalamnya masih agak tebal ya. Lalu kita tambahkan 1 sendok unti yang tadi sudah dingin dan dibentuk seperti ini, ditutup dengan cara mencubit-cubit. Bagian tengahnya dicubit-cubit supaya tidak meletus. Nah, seperti ini. Nah, untuk tataannya kita pakai kertas supaya nanti tidak lengket. Nah, kita lakukan terus sampai adonannya habis. Jadi adonannya dipipihkan di bagian pinggir, namun bagian tengahnya masih tebal ya. Tambahkan 1 sendok makan unti dan dicubit-cubit. Itu kenapa bagian dalamnya dibuat agak tebal, karena supaya waktu dicubit-cubit tidak meletus. Lakukan terus sampai adonannya habis. Nah, kalau sudah semuanya selesai, ini akan kita biarkan kurang lebih 1 jam dengan ditutup rapat dengan plastik seperti ini ya. Jadi nanti akan mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah 1 jam 1 jam aja, tergantung suhu di ruangan atau di rumah kalian ya. Jadi bisa 1 jam atau 1,5 jam. Nah, kita siapkan kukusan. Ini siap untuk dikukus. Jadi kukusannya pastikan airnya sudah mendidih. Dan untuk tutup kukusan itu diisi serbet ya, supaya nanti airnya tidak menetes di bakpao. Nah, ini akan kita kukus kurang lebih 20 menit. Nah, setelah 20 menit jangan langsung dibuka, takutnya mengkerut teman-teman. Jadi dibiarkan dulu lagi 5 menit baru dibuka dan diambil dari kukusan. Oke, kita tunggu 20 menit dulu ya. Nah, setelah 20 menit ditambah 5 menit setelah mati kompornya, tada, bakpaonya sudah mateng. Jadi tampilannya seperti ini lembut banget dan untinya manis dan lembut banget. Nah, jadi deh bakpao pandan isi unti kelapa yang enak banget. Caranya mudah dan gampang banget ya. Silakan dicoba. Nah, ini cara bikin atau cara makan bakpaonya. Kalau saya itu saya buka dulu kulitnya saya makan. Nah, dalamannya seperti ini. Jadi untinya itu benar-benar manis dan enak. Jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Dapur Mimi JNC, dan tunggu resep-resep berikutnya. Sampai jumpa.